Shalom saudaraku sekalian, hari ini saya ingin memberikan renungan berjudul Jadilah Terang Dunia. Untuk itu silakan subscribe dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Saat alam semesta dibentuk, keadaannya gelap gulita. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Suatu pertanyaan muncul. Dari mana terang itu? Bukankah matahari belum diciptakan? Mengapa sudah ada terang? Karena matahari dan bulan belum terbentuk. Tentu terang itu berasal dari energi mahadasar. Menurut teori fisika, jika tidak ada energi sama sekali, akan terjadi kegelapan total dan semua benda akan diam membeku. Tanpa energi, tidak ada cahaya dan panas sama sekali. Jadi agar ada terang, aktivitas, dan kehidupan, haruslah ada energi. Itulah sebabnya Allah pertama kali menciptakan energi yang menimbulkan terang. Itulah energi yang berasal dari Allah. Kebenaran ini didukung oleh ilmu pengetahuan dalam teori Big Bang atau ledakan besar. Ada kabut pijar maha raksasa menyala terang dan berputar kuat. Kabut ini berbentuk materi besar yang makin lama makin padat dan akhirnya meledak menjadi pecahan besar, berwujud matahari, bumi, planet, bintang, dan lain-lain. Sampai saat ini, akibat ledakan itu, alam masih terus berkembang. Jadi matahari bukanlah sumber pertama terang, tapi justru terbentuk setelah ada terang dari kabut pijar itu. Lucifer atau Lucifer, pembawa cahaya, adalah malaikat pembawa cahaya. Dia hanya pembawa cahaya, bukan sumber cahaya, sebab Tuhanlah sumber cahaya. Ketika dia memberontak melawan Allah, dia kehilangan terang itu, sehingga berubah menjadi iblis penguasa kegelapan. Demikian pula orang yang jauh dari Tuhan, pasti hidupnya berada dalam kegelapan. Makin jauh dari Tuhan, makin gelap kehidupannya. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak mengetahui jalan yang benar. Mereka selalu terperosok dalam dosa. Makin jauh dari terang Tuhan, makin jahat kehidupan mereka. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Tuhan akan mengetahui jalan Tuhan. Dia akan selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan dan makin menjauhi dosa. Makin dekat dengan Tuhan, akan makin terang keadaannya, sehingga dia bisa menjadi pembawa terang Tuhan bagi orang lain. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Jika kita mengikut Yesus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup itu. Tapi bagaimanakah jika seseorang yang hidup dalam zona abu-abu, kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, melayani Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa, berdalih untuk membenarkan diri? Bukankah kita adalah manusia biasa, bukan malaikat? Malaikat pun bisa jatuh dalam dosa. Tapi firman Allah mengatakan demikian. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Tidak ada zona abu-abu bagi orang percaya. Kita harus hidup makin mendekati terang Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima kebenaran Tuhan, kita hidup dalam terang Tuhan dan memancarkan terang Tuhan itu bagi orang lain. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Matius 5 ayat 16. Jika di balik kehidupan rohanimu, engkau masih dikuasai dendam, kebencian, sakit hati, kesombongan, perzinahan, kemunafikan, keretakan dalam keluarga, dan egoisme, berarti engkau masih hidup dalam zona abu-abu. Jika di suatu saat engkau memuji dan membesarkan Tuhan, tapi di saat lain engkau marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar, berarti engkau masih di zona abu-abu. Tinggalkan semua kegelapan yang menguasaimu, maka terangmu akan semakin bersinar cemerlang di mata dunia dan di mata Tuhan. Memang terang kita belum sempurna, namun Roh Kudus yang menyempurnakannya jika kita mau dipimpinnya. Bersama Tuhan, terang kita makin sempurna. Amin. Tuhan memberkati.